Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar prakarya. Apa sih prakarya? Mungkin masih ada yang belum tahu apa itu prakarya. Prakarya berasal dari istilah pra dan karya. Pra merupakan makna belum dan karya adalah hasil kerja. Jadi, prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Prakarya juga memiliki pengertian lain, yaitu keterampilan, hastakarya, kerajinan tangan, atau keterampilan tangan. Ruang lingkup prakarya ada 4 aspek, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Untuk pembelajaran kita kali ini masuk ke dalam aspek kerajinan ya, yaitu kerajinan tekstil. Apa aja sih yang akan dibahas? Ada pengertian kerajinan tekstil, fungsi kerajinan tekstil, prinsip kerajinan tekstil, serta jenis dan karakter kerajinan tekstil. Apa sih pengertian kerajinan tekstil? Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang yang dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing. Istilah tekstil dalam sehari-hari sering disamakan dengan istilah kain. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional, serta memiliki nilai keindahan. Jadi, kerajinan tekstil adalah karya seni atau kerajinan yang dibuat atau memakai tekstil sebagai karya seni serta memiliki nilai keindahan. Tetapi, tidak semua produk yang berbahan tekstil dapat disebut karya seni ya, karena dalam perwujudannya, karya seni harus memenuhi prinsip yang ada. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Yang pertama ada fungsi penghias. Fungsi penghias kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya hiasan dinding. Yang kedua ada fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Yang ketiga ada fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Yang keempat ada fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapesti, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Selain itu, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Prinsip kerajinan tekstil. Prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Yang pertama ada keunikan bahan kerajinan, yang kedua ada keterampilan tangan, yang ketiga ada unsur estetik, dan yang keempat ada unsur hiasan. Apa sih maksud dari keunikan bahan kerajinan, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan? Yang pertama yang akan kita bahas yaitu keunikan bahan kerajinan. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan sangat berlimpah. Bahan-bahan yang digunakan pun dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Contohnya laut, menghasilkan bebatuan, cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, dan tumbuhan laut. Barang yang dihasilkan dari laut, contohnya bingkai foto yang ada di gambar. Pinggiran bingkai foto itu terbuat dari cangkang kerang yang ditempel di kardus atau dasar bingkai. Sedangkan darat memiliki kekayaan alam, diantaranya kayu, logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan, dan masih banyak lagi. Contohnya motor-motoran yang dibuat dari kayu yang diukir. Yang kedua ada keterampilan tangan. Dalam sejarahnya,
Istilah ketukangan atau keahlian tukang atau perajin dahulunya merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekriaan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut pengrajin. Ini adalah gambar orang yang sedang membatik dengan menggunakan canting. Mencanting adalah unsur keterampilan dalam membatik, dan gambar sampingnya adalah orang yang sedang menenun. Menenun merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestri. Yang ketiga ada unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan, fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Ini adalah contoh produk 3 dimensi dan 2 dimensi ya. Yang keempat ada unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada dua jenis cara penerapannya. Yang pertama ada hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua ada hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat, sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Ini adalah contoh dari hiasan pada permukaan produk dan hiasan terstruktur. Ada teknik sulam, batik medan, dan teknik raju. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Terdapat dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu yang pertama ada struktural teknik. Adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya tas rajut yang dibuat dengan teknik rajut. Dan yang kedua ada dekoratif teknik, adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilannya. Misalnya tas kain katun yang dijahit lalu diberi dengan sulam pita. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.